kamu pernah ngalamin nggak? Aduh, aku tuh kalau kamu ya Bu aja udah mau ketawa. Gimana sih? Iya Mama. Kamu pernah ngalamin nggak dan pergi ke sebuah pesta pernikahan mewah, semuanya pokoknya serba mewah, bagus, tempatnya juga bagus, tapi kamu merasa ada yang salah gitu? Kayaknya kok kenapa ya? Apa yang kurang nih? Apa yang salah, pernah ngerasa gitu nggak? Oh iya Bu. Waktu itu mati lampu, jadi nggak kelihatan apa. Selain mati lampu, coba selain mati lampu. Apa ya? Kadang-kadang males yang itu loh, apa namanya? Warna-warni sih, tapi kok aneh ya, apa ya gitu ya. Berarti tuh unsur warnanya salah. Wih, bagus, nyambungnya bagus hari ini. Kasihan Tante Grace. Dulu ngobrolnya nanti. Ikut ketawa boleh kan? Ikut ketawa boleh. Nanti dong. Nanti kita kenalinya nanti. Sip. Iya, soal warna. Itu warna, beneran warna. Hanya gara-gara warna. Salah satunya, jadi karena kombinasi warnanya tuh nggak bagus, tabrakan, akhirnya membuat kita juga pusing, mata jadi sakit ngelihatnya. Padahal semuanya serba mewah, jadi nggak boleh salah juga soal warna. Oh, nah soal warna yang bener tuh kayak apa? Nggak ada warna yang salah dan bener lah. Tapi yang pasti gini, warna itu kan ada warna primer. Ini ada kebetannya di sini soalnya. Warna primer, merah, biru, kuning. Itu nggak boleh jadi satu? Boleh, tapi jangan tiga-tiganya sekaligus. Itu jadi jelek. Kalau misalnya merah, biru, kuning, gitu. Nah, biasanya kalau warna primer tuh merah, biru, biru, kuning bisa. Kombinasinya 2 aja. Merah kuning? Ya, merah kuning bisa. Merah kuning bisa? Bisa, tapi kayak barongsai ya nanti ya? Karena biasanya kuning tuh juga diwakili warna emas. Makanya merah emas. Oh, merah emas bisa. Iya. Nah, lalu ada warna sekunder yang perpaduan. Kalau merah dicampur kuning, kamu inget nggak dulu pelajaran, nggak tahu tuh pelajaran SD apa SMP? Apa ya Bu? Merah campur kuning itu? Jadinya orange. Oh, dicampur. Saya ingatnya warna partai, merah sama kuning. Kacau nih, kita tidak bicara politik. Oh, jadi orange ya. Iya, terus merah sama biru jadinya apa? Ungu. Iya, biru sama kuning jadinya hijau. Nah, lalu ada yang namanya warna komplementer. Itu kalau warna komplementer tuh bisa banget dipadukan. Yaitu satu warna primer dipadukan dengan warna sekundernya. Jadi kayak primer tuh kan nanti kita juga ada sih di tayangannya ya. Kalau nggak pendengar bingung. Iya, saya sudah bingung loh ini. pegangan. Merah. Iya, jadi kan merah. Terus kan warna primer tadi kan hijau sama biru sama kuning. Dicampur apa jadinya? Hijau kan? Nah, merah dengan hijau. Oh, itu nyambung. Oh, Natal. Nah, merah hijau. Terus udah gitu bisa warna dasar apalagi? Kuning. Nah, sedangkan warna dasar yang lain adalah merah dan biru, jadinya ungu kan? Kuning sama ungu. Begitu. Wah. Oh, luar biasa ya tadi. Ternyata ada teorinya. Ini tukang cat. Jangan-jangan ya. Basicnya sebenarnya tukang cat. Enggak loh, ini belajar dari image consultant. Nah, dalam satu dekorasi itu sebaiknya maksimal berapa warna, walaupun nyambung ya, tapi maksimal berapa? Kalau itu nanti kita tanya aja ya sama ahlinya ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dekorator, Ibu Grace dari Gracida Decor. Halo semuanya. Nanti kita kasih contoh-contoh juga ya. Misalnya boleh. Kalau tema warnanya merah, jadi orang bisa milih satu warna ya, Bu Grace ya. Misalnya merah tok. Ya udah merah dengan segala turunannya. Itu nanti kita kasih gambarnya juga. Ada yang merah doang juga loh. Iya, ada yang merah doang juga. Basic dia punya decoration adalah white, tapi flowernya semuanya merah putih tuh, nasionalis. Itu lagu masuknya Indonesia Raya. Jadi lagu masuk pengantinnya bukan yang itu, tapi Indonesia. Oh, mantap nggak? Maju tak gentar. Betul. Hari pahlawan ya barusan ya. Iya benar. Harusnya untuk yang dua mempelai merdeka. Iya, jadi bisa milih satu warna. Tadi mau warna biru aja bisa ya, Bu Grace, atau warna kuning aja, atau kombinasi bisa. Nah, belakangan memang lebih banyak yang kombinasi. Kombinasi itu sebanyak apa Tante? Kira-kira sih kalau warna paling maksimum 4 lah ya. Tuh.
maksimal. Betul nggak Ibu? Dari menurut boleh, pelajarannya boleh, tapi kalau warna primer itu nggak bisa 4. Maksudnya kalau merah dan biru itu kan sudah very strong. Kalau ditambah 4 ya ditambah 2 kan jadi 4, mungkin warna netral ya. Seperti white and green dalam dekor itu warna netral. Ya, sebenarnya dalam teori warna white and black tuh bukan warna loh ternyata. Saya juga baru tahu waktu gitu belajar. Ya? Jadi waktu ditanya what is your favorite color sama guru saya gitu, terus saya bilang white and black. No, that's not color kata guru saya, karena bagi ahli warna white itu adalah tint, black itu shade gitu. Jadi it's not color. Okay. White bisa menjadi kayak semacam filler-fillernya aja gitu ya. Makanya guru saya bilang, cuyoilah, tapi ini benar karena gue waktu itu belajar ini kan image consultant. Dia bilang makanya pakai hitam dan putih tuh nggak pernah salah. Karena it's not color. Pasti neutral, pasti bisa merge kemana aja, intinya begitu kan warna itu ya. Lalu warna hijau ya kalau di dekor pasti mewakili daun. Dan itu juga nggak dianggap satu warna sih. Oh gitu. Ya. But sometimes belakangan ini orang nggak terlalu suka dengan daun yang terlalu hijau. Jadi mereka minta daun tuh yang lebih kepada warnanya light. Daunnya kalau hijau tuh hijau yang ada kayak serbuk-serbuk kayak gitu, yang lebih kepada jadi hijau muda gitu. Oke, nggak mau yang benar-benar hijau. Nggak, kecuali tema dia memang garden. Kalau garden ya pasti hijaunya hijau daun bener lah ya. Kalau nggak daun-daun kering gitu. Ya itu juga ada sekarang dengan tema kayak yang rustic seperti itu, pakai rumput-rumput kering, pakai pampas, itu anak-anak muda banyak sekali suka. Amat sangat suka. Tapi kalau zaman dulu ada yang orang tua nggak suka yang pakai kering ya. Ya betul. Maksudnya maunya yang seger gitu. Kalau kering kan maksudnya supaya pernikahannya tuh jangan kering, jangan ya begitulah. Ya, ada yang begitu. Sampai sekarang masih misalnya nggak mau klien atau keluarga itu pakai yang semuanya artificial. Itu kan semua dari kain, pembuatannya ada yang dari plastik misalnya gitu. Mereka nggak mau. Kalau toh mereka budget constraint gitu, ada masalah dengan budget, at least ada yang aslinya, ada yang aslinya gitu dalam pernikahan gitulah. Macam-macam ya. Iya. Dekor aja ribet ya. Kecuali yang bener-bener udah susah banget lah ya secara budget, udahlah apa aja lah, nggak apa-apa. Yang penting colornya nggak mau juga putih doang kan. Ada yang dianggap untuk orang meninggal gitu kan. Ya, ada yang percaya begitu, jadi nggak mau putih itu doang. Ada yang nggak mau warna ungu, katanya warna janda. Iya benar. Betul. Ada kepercayaan kan. Ya agama tertentu memang kalau warna ungu kan warna sedih. Warna duka. Jadi nggak mau juga gitu. Ya macam-macam lah. Iya macam-macam. Tapi banyak pengantin yang suka ungu juga ya. Sekarang mulai jadi tren, salah satu bunganya yaitu ungu gitu ya, menjadi campuran dengan putih, dengan ya fuchsia juga ada atau pink. Ngapalin paduan warna tambah. Nggak usah dihafalin dan nggak usah. Serahkan pada Gracia Deco. Keluar di ujian. Tanya Ibu Diani aja. Atau serahkan ke Gracia Deco. Betul. Sebelum contoh-contoh nanti akan sahabat-sahabat Diani juga jangan khawatir, nanti kita akan tampilkan contoh-contoh dekornya. Saya tertarik yang 4 warna tadi, apa aja sih Tante yang pernah terjadi 4 warna? Pernah terjadi misalnya ungu, fuchsia, kemudian pink yang lebih light, itu 2 warna yang sebenarnya beda lah walaupun turunan, tapi tetap kesannya berbeda gitu kan. Dan warna putih misalnya itu tetap sih kita hitung sebagai satu warna. Atau ada yang semuanya serba pastel color, artinya pastel color itu warna muda ya. Pastel itu bukannya coklat yang isinya itu wortel. Gitu. Ini tanda-tanda sudah lapar. Kelihatannya begitu. Salah syuting nih, salah jam. Jadi pastel langsung diingatnya wortel dan soun. Pastel color itu adalah warna-warna light ya semuanya ya. Jadi misalnya ada salem atau peach ya. Ada blush pink. Ada blush blue. Jadi blue yang light sekali. Blue yang light. Gitu kan. Terus mereka berani juga untuk tambahkan misalnya, tapi ya hijau itu kan ada bunga yang hijau muda. Bukan hanya daun, tapi ada juga hijau muda yang seperti agak-agak kayak mint gitu ya, misalnya hydrangea. Itu gitu kan ya. Dan warna fillernya adalah putih. Karena putih itu selalu diwakilkan misalnya dengan bunga baby's breath. Itu kan halus-halus kecil-kecil. Jadi walaupun dia mempercantik tapi tidak mendominasi. Jadi itu mempermanis sebuah rangkaian. Nah, itu 5 warna udah. Iya, dan itu kalau menurut saya dari segi ilmu warna ya benar, karena ya itu putih itu tidak dianggap warna.
Syukurlah benar. Iya, karena Ahli putih, warna. kan putih nggak dianggap warna, hijau mewakili daun memang, jadi memang benar gitu. Itu maksudnya masih sinkron, masih enak dilihat. Betul. Jadi itu harus diperhatikan, tapi nggak bisa kalau campur aduk kayak gitu, maksudnya walaupun secara dekor dihitung hijau putih itu dihitung color, tapi kan kalau di kami memang tuh warna netral. Jadi ya boleh mas. Yang saya tangkap kan tadi itu apa namanya, warnanya sebenarnya segaris ya, ungu, fuchsia, Satu pink, keluarga. satu keluarga. Yes, nah itu juga di ilmu warna memang benar. Makanya Iya. karena secara mata tuh jadi enak gradasinya. Kita bilang tuh gradasinya. Grasida bukan gradasi. Beda ya. mungkin grasida tuh Dari diambil dari gradasi. gradasi. Jangan kombinasinya menjadi cantik kalau misalnya jangan semuanya adu gede. Tuh. Misalnya flower yang satu jenis flower yang misalnya fuchsia itu boleh pakai ya anggrek bulan atau anggrek cymbidium yang besar yang panjang gitu ya, menjadi dominan, tapi yang lainnya pakai flower yang small yang kecil-kecil tapi ada touch of the color different ya. Misalnya apa dia punya kuning, dia punya orange seperti itu. Sama light blue Sama itu. light blue, Iya, ya. nah itu. Jadi juga harus tahu ininya ya, penempatannya. Betul. Nggak bisa semuanya tuh istilahnya berteriak gitu. Maksudnya nggak bisa fusional. Menarik perhatian semua gitu. Kuningnya gede juga ya. Nggak Daunnya bisa. daun pisang. Nah, kayak di sini Ibu, dia daunnya tuh daun-daun light color. Iya, Ya betul. kan? Tidak main. Nah, kasihan deh si Daniel, kita kasih lihat Iya, deh. saya tuh berbagi yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi daun-daunnya itu lebih ke light color. Iya. Ya. Walaupun itu colorful, tapi tetap kelihatan indah Iya. karena juga memperhatikan intensitas warna. Betul, itu tepat. Jadi bukan hanya soal campuran warna, Bukan. tapi intensitas warna. Yes. Betul itu. Jadi mana yang kuat, mana yang lebih soft gitu. Jadi nggak semuanya istilahnya tuh berteriak, berbicara gitu, kembangnya nggak bisa. Iya. Kalau dari jenis bunganya Tante? Kalau jenis bunga memang ada sedikit pergeseran ya, dari yang orang dulu semua apa-apa serba rose. Oke, rose masih tapi ada kombinasi lainnya. Misalnya kayak pom-pom. Jadi sekarang aster Aster, atau iya. krisan yang dulu kita anggap adalah bunga yang dalam tanda kutip murahan, diumpet-umpetin kalau dipakai pun jangan sampai kelihatan, Iya, begitu iya, ya. iya. Sekarang ditonjolkan. Kenapa? Saya melihat ada tren yang lucu sih. Kita sebetulnya harusnya kita pegang tren, tapi tren ini saat ini untuk anak-anak muda banyak dipegang oleh Thailand punya. Salah satunya dekorator Thailand itu saya pernah ke Bangkok kan. Saya juga heran, bunga rose itu much cheaper dan bunga aster. Oh kok bisa? Urusan aster beda ya. Kalau di sini rose mahal. Rose mahal. Aster murah. Betul. Di sana itu aster lebih mahal. Saya kaget. Saya kan namanya juga dekorator, mampirlah ke toko bunga dong. Tanya, bedanya jauh sekali. Mereka appreciate aster dan itu kan kecil-kecil ya, tipe krisan yang kecil-kecil gitu kan. Dan dimasukin ke dalam rangkaian tuh menjadi cantik gitu. Terkesan agak wild dicampur dengan yang lain-lain. Sekarang di sini di accept. Apalagi warna dia lumayan banyak, kombinasi dia banyak. Dia bisa ada orange, ada kuning, ada maroon gitu ya. Banyak ada dia. hijau ya kalau nggak salah. Aster Hijau yang kayak pentol itu. Iya. Ada aster yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu menjadi favorite gitu. Malah sebenarnya Jadi sekarang kalau di Indonesia tetap aster tuh lebih murah dari lebih rose. murah. Jadi berarti kalau sekarang trennya bergeser ke bunga aster, budgetnya juga jadi bisa lebih ini ya. Iya, bentuknya pom-pom seperti pom-pom yang bunder-bunder itu cukup mahal ternyata. Oh. Lebih mahal daripada rose misalnya. Oke. Sehingga itu akan dijadikan sebagai sentuhan-sentuhan. Lili sendiri sedikit menurun dia punya popularitas. Lili misalnya Yang putih. Iya. Lili yang mekar gitu ya. Apa Stargazer itu ya? Stargazer kalau pinknya, kalau yang putih namanya Lili Casablanca. Casablanca. Oh, itu deket Satrio. sih. Dia tuh dari tadi kalau nggak makanan, ingetnya tuh Jalanan. yang menuju ke mall gitu. Ini apa maksudnya ya? Ya, jadi gitu akhirnya agak berbeda lah. Dan yang lebih ini orang-orang mulai suka dengan yang import sebetulnya. Jadi misalnya kita lucu ya, kita tuh seneng dengan tulip mahal. Iya. Tapi sekarang tulip kecil-kecil rata-rata. Udah mahal, kecil pula. Akhirnya apa? Dibuka. Bentuknya jadi tulip itu menjadi sesuatu yang apa ya? Nanti kita tampilkan juga ya. Kalau pakai Bu dibuka-buka. Grace. Iya, seperti itu.
Atau mereka yang lagi in juga adalah anggrek bulan. Anggrek bulan itu bisa berwarna-warna macam-macam dengan seratnya yang lucu-lucu. Bisa kayak batik. Benar. Dan itu lagi tren. Nah, bersyukurnya kayak begitu tuh ada artificialnya, Bu Diani. Dan saya sampai heran-heran kalau saya pergi belanja gitu karena ya ke luar negeri. Artificialnya kayak Persis aslinya. banget. Yes. Tepat, persis sekali. Persis, kita nggak bisa bedain kalau kita nggak pegang. Jadi lagunya ganti ya, setangkai anggrek Palsu. nggak mungkin gugur layu. Paling bisa nih kalau penyanyi. Memang penyanyi. Aduh, Ya, maafkan gitu. ya anak saya. Oke, kita mau lihat contoh-contoh dekornya dong. Coba. Sambil nanti kita tampilkan ya, sahabat Diani, jangan khawatir. Iya, pasti kita tampilkan. Nah, sekarang ini memang dekorasi banyak mengarah kepada modern dan berani colornya. Loh, ini juga anggrek kan? Ini sakura artificial ditambah dengan Baby's breath. baby's breath lokal, yaitu peacock. Peacock menjadi terkenal. Seperti itu. Nah, ini bunga asli di depan sini, tapi yang belakang ini artificial. Coba artificialnya juga udah cantik. Nggak kelihatan loh, dan Nggak benar. Iya, saya juga nggak kelihatan Iya. gambarnya. Ini artificial tapi kayak Nah, asli. Oh iya, bener-bener. Artificial itu kalau yang bagus kualitinya bukan murahan. Jadi kita belinya pun mahal, ya. Makanya coba pergilah ke toko bunga artificial, satu lili atau anggrek bulan tuh berapa duit, ya, mahal itu, mahal. Jadi bukan berarti artificial juga murah. Dan ini ada sentuhan fresh flower juga. Ini semua fresh kalau di sini. Yang di atas Yang di atas yang artificial. Oke, terus gitu. apa lagi? Nah, yang misalnya- tadi Bu Grace yang katanya bagus. Ini lucu Ini nih. dari dekatnya nih. Iya, dari dekat. Nah, touch of color yang lebih deep. Nih, Itu- lihat nih, dan yang tadi Diani bilang intensitas warna, dan ini kan masih satu gradasi. Oh, iya. Jadi mata kan enak gitu. Nggak coba bayangin kalau ini merah terus ada yang dominannya lagi biru, tapi gede-gede juga semua. Kayak keracunan ya bunganya kalau biru ya. Jangan bilang mati lampu lagi ya. Mati lampu nggak kelihatan kata dia. Nah, ini touch of blue, jadi bunganya lebih kepada white and Tuh. touch of blue. Iya. Nah, ini kan cantik juga. Iya. ya kan? Tante Chris, bunga yang biru itu apa sih? Hydrangea ada biru, rose juga ada biru, tapi birunya itu import, biasanya import. Kecuali kita mau celup ya, secara perwarnaan bunga rose atau beberapa bunga warna Bisa putih dicelup. bisa dicelup karena ada coloring untuk bunga. Oh. Tapi sayangnya birunya yang kita mau itu nggak ada, adanya birunya biru Tosca. Which is buat saya kalau pelaminan yang nggak ada unsur Tosca atau coloring secara keseluruhan nggak ada unsur Tosca begitu kurang bagus. Iya. Yang ada kenapa keluarnya harus- Nora. Iya tuh. Atau Kembali lagi. artifisial. Ya. Atau artificial biru. Nah, coloringnya tuh bunganya tuh pink kayak lilac. Nah, ungu, tapi kalau di maroon. kami di dunia warna ini memang satu keluarga ini. Iya. Pink, lilac, maroon tuh memang Iya, satu iya. family dan. Ini masih orang gampang terimanya sih. Iya. Dekor-dekor yang terakhir yang agak berani sekali saya liatin belum tentu semua orang Iya. suka. Yes. nanti. Iya. Terus tadi ada gambar yang ini kalau yang di saya outdoornya itu loh, di outdoornya iya, terus indoornya gitu. Iya. Ya, bunga Oh, ini. Nah, kalau yang anak-anak muda suka sekarang ini Tadi loh Bu Grace yang ditunjukin ke Diani yang outdoor di outdoor siang hari ini ya. Ini. Terus malam harinya tadi oh, ada. iya. Oke. Nah, ini di malam hari. Oh, Tuh. cakepnya. Jadi memang selama pandemi, kita bicara selama pandemi ya, tren anak-anak muda sekarang sebenarnya lebih kepada terpaksa juga sih. Anak muda memang suka, tapi kan kalau di Indonesia wedding itu it's not a matter of you only, both Iya. of you, orang tua kamu, ya kan, Iya. the parents tuh, Iya. waduh bener-bener penting lah peranannya ya, menentukan. Saya seringkali. selalu bilang di Indonesia tuh lebih ke social event, bukan private event. Iya. Kalau wedding itu. Betul banget itu Jadi istilah yang ada tepat. orang tuanya, keluarga besar. Rekan bisnisnya, Yes, it's rekan like a show bisnis, juga, orang show tua. kepada semua rekan bisnis, undangan, dia mau bikin yang bagus banget gitu buat ini ya. Nah, tapi karena Di masa pandemi. walaupun mereka mau nggak bisa, kan Karena dibatasi. dibatasi. Secara jumlah tamu, ya kan? Sekarang kalau misalnya akhirnya cuma boleh 30, tempornya sempat 30. Iya, betul. Kemudian 50 kan. Iya. Terus kamu mau dekor yang segambreng. Sekarang kayaknya sudah mulai ratusan ya, boleh ya? Sudah 75% udah boleh. Dan sudah boleh dine in juga.
tapi harus Tapi sitting diningnya dinner. sitting, iya, Serve, tidak, di serve. Tidak boleh apa buffet. Nggak boleh. Nah ini contoh waktu malam, Iya. siangnya nah, waktu kayak gini siangnya dan begini. tuh. Oh, cakep ya. Nah ini juga waktu itu cuma ini sih kita waktu itu simulasi ya kalau nggak salah. Tapi memang muatnya hanya untuk 50 orang. Hanya untuk 50. Dan ini waktu sore konsepnya adalah dipakai untuk blessing atau akad atau apa aja gitu. Yang lanjut kemudian ke resepsi di malam di hari. tempat yang sama. Di tempat, Di yang, tempat sama. yang sama. Cuma Sehingga tadi tuh seperti ini malamnya kayak gitu. ditaruh kursi-kursi dengan meja-meja kecil keliling-keliling. Ini ada meja-meja kecil. Iya betul, ada mejanya. Nah, ini dari hotel semuanya. Buat hihihi. Tentu yang apa namanya? Apa tuh? Coklat-coklat itu masih itu. Pampas. Pampas. Oh ini ya rumput ya. Oh, itu Nah, rumput. ini kan Memberikan rumput-rumput kering nih. kesan rustic ya. Ini rumput-rumput kering. Tuh. Ya, jadi selain dari putih ada coklat-coklat. Ini memang orang suka banget sih daun-daun besar seperti ini. Kalau ini menurut saya tidak akan bertahan terlalu lama. Hanya sesaat dengan daun-daun besar yang besar kering-kering emas gitu ya. Memang dikeringkan dan memang dicat, disemprot. Disemprot. Itu mungkin tidak akan bertahan lama. Kalau yang pampas-pampas memang banyak yang sangat pakai. suka seperti begini. Ini outdoor juga ya. Iya. Dan ini juga blessing. Jadi banyak orang yang akhirnya ya udah saya blessing dulu lah, simple aja gitu kan. Jadi upacara pernikahannya dulu. Iya, resepsinya belakangan. Banyak yang akhirnya sudah punya bayinya sudah lahir, Baru resepsi. Kemarin klien saya hamilnya sudah 7 bulan kalau nggak salah. Ya bajunya ya harus di-adjust lagi. Baru mereka pesta seperti itu ya. Nah, secara dekor juga desain-desainnya lebih kepada modern. Nah, kalau ini masih yang pastel color. Ini masih ini masih apa? Pink malahan, dia masih suka pink. Nah, seperti ini. Kalau kita bilang manis ya, artinya nggak norak gitu ya. Tapi tren warna sekarang memang cenderung bercampur-campur. Ini termasuk sekarang yang mereka nggak berani yang warna campur-campur sih sebetulnya. Tapi walaupun campur lihat deh dan masih cantik karena kembali lagi intensitas warna, ini kombinasinya tetap secara warna-warna pastel. Warna pastel, iya. Tante Grace, kalau yang wedding tradisional kan biasanya ketemu gebyok coklat gitu. Itu biasanya seperti apa penempatan warnanya? Nah, kalau kami bikin tradisional modern itu, kami bikin gebyoknya putih di belakang. Malah kita pernah bikin dicampur dengan tema apa? Tiba-tiba lupa lagi. Yang bunga-bunga kecil-kecil, apa ya? Anyway. Bunga-bunga kecil gitu ya. Temanya modern tapi belakangnya putih, gebyoknya putih. Lalu dengan bunga-bunga kecil. Iya betul. Kombinasi dengan warna hijaunya hijau mint yang ada garis-garis putihnya yang modern gitu, tapi gebyok tetap ada di belakang. Iya. Tapi warnanya putih. Cakep ya. Iya. Itu kita bikin. Ya beberapa kali kita sempat bikin begitu ya. Iya. Seperti begitulah kurang lebih. Kalau lagi contoh-contoh lagi boleh nanti kita tampilkan. Boleh. Kan sebenarnya Gracida itu terkenal dengan juga membuat kayak bangunan ya kalau dulu ya di ballroom ya. Ya, Gracida juga terima bangun rumah. Bukan, maksudnya konsepnya, temanya nggak cuma bangun rumah untuk dilihat boleh. Gitu, banyak yang macam-macam ya. Ini yang cukup kontroversial artinya dan amat sangat. Tuh, lihat. Wow. Ini wedding dekorator apa kontraktor? Soalnya merubah ballroom sampai begitu tuh. Ini Duomo. Dari aslinya Duomo yang di Milan. Di Milan. Kemudian kita buat menjadi backdrop. Dan itu dari styrofoam. Styrofoam. Bangunnya berapa tahun Tante? Ribet loh. Kalau kamu ngedekor pengantin ya pakai styrofoam, mintanya berapa tahun, pengantinnya kayaknya udah gak jadi. Karena dia harus bayar ballroomnya berapa mahal. Kecuali kamu yang punya ballroom. Oh iya benar. Nah ini lihat tuh lihat. Kayak iya. Catnya harus diperhatikan benar-benar. Kebetulan suami saya kan mengarsitek ya. Jadi dia kalau melihat mendesain sesuatu harus dari proporsi. Jadi nggak bisa hanya dari sketch free aja kira-kira begini-begini nggak bisa. Karena dia maunya dibikin dulu proporsionalnya, ukuran-ukurannya, baru kamu mau jadikan dia 3D, mau jadikan dia angle dari mana itu nggak apa-apa, tapi harus tepat.
Dan proporsional. Baik, sudah banyak kita ngobrol-ngobrol, saatnya kita makan-makan ini, tapi sebelumnya saatnya kita bertanya tips-tips untuk memilih dekorator. Menurut Ibu Grace, gimana nih? Memilih dekorator ya? Ya. 1, pilihlah Gracida. Amin. Enggak, sebenarnya kita harus lihat pengalaman ya. Pengalaman dekorator itu penting banget. Iya. Banyak orang yang baru selesai menikah kemudian mau jadi dekorator karena dia sama dekorator sebelumnya dia banyak tanya-tanya macam-macam gitu ya. Mungkin dia keliling melihat dekorator sana dekorator sini waktu lagi muncul. Ada juga sebagian klien yang tiba-tiba dia ke belakang panggung lihat bagaimana gitu ya. Toto dia bikin dekor. Ya. Sebenarnya dekor not as simple as that. Tadi Chris boleh mendekat ke mic nanti. Oh iya. Sebenarnya dekor not as simple as that. Kita aja udah pengalaman dari kita kan berdiri tahun 93 ya. Berarti 28 tahun ya kami ya. 28. Yes, 28. Udah mau kepala 3 nih. Jadi dulu Elizabeth Taylor itu menikah Tante Chris. Toto lebih tua dari Daniel lagi. Iya. Oke. Iya, jadi Daniel masih 12 tahun. Nah, jujur kami aja termasuk yang masih sangat-sangat konservatif. Terima order tuh sehari kalau besar banget 1. Kalau sedang-sedang 2 gitu. Belum pernah sih zaman sekarang memang lebih kecil-kecil ya. Mungkin kalau kecil-kecil banget kayak yang tadi tuh ya bisa 3 lah. Iya. Kedua, saya usulkan kalau toh dibilang abis murah dia misalnya. Oh iya bagus loh di IG-nya bagus. Datengin waktu dia dekor. Oke. Jadi tips yang kedua jangan hanya ngelihat IG, lihat aslinya. Jadi pada saat dia mendekor ya. Tepat. Kedua lihat dulu kamu pengennya temanya apa. Iya. Kalau yang di IG-nya dia simple aja, tiba-tiba kamu mau klasik terus kamu kasih ke dia, itu bunuh diri juga. Iya, jadi lihat juga berarti maunya apa. Bener. Kalau kamu misalnya di IG-nya simple, ya udah berarti most likely dia tuh bisanya seperti itu. Iya. Jangan tahu-tahu disodori konsep yang berbeda. Betul. Kayak tadi misalnya bikin Duomo, belum tentu bisa. Betul. Belum tentu bisa. Berarti saya kesimpulannya gini, misalnya kembali ke budget ya, masalahnya budget, ya kan? Misalnya sahabat Diani ada yang mau dekornya klasik rumit gitu, terus misalnya datang ke sebuah dekorator, ternyata budgetnya nggak masuk nih, lalu pindah ke dekorator lain yang mungkin tidak bisa bikin klasik, mendingan kita ganti tema gitu ya. Menurut saya betul. Daripada maksain. Itu betul banget. Iya, maksain. Gua tetap mau klasik ini, kamu yang harus buat, tapi saya nggak bisa, harus buat. Nah daripada begitu, mendingan ganti tema. Kalau soal budget misalnya. Kalau soal budget. Dan kalau soal gue udah fanatik deh Pak sama dekor itu, ya udah lakukan yang dia memang mampu. Iya. Yang sesuai dengan dia punya kompetensi gitu. Jangan paksain kamu punya. Jangan paksain ya itu kuncinya juga. Jangan paksain yang kita mau. Betul. Ya. Itu betul. Seperti itu kurang lebih. Apalagi ya kalau kita ngomong tips-tips buat cari dekorator ya. Oh ya, satu hal, kalau saya lihat ini sih lebih kepada calon pengantin ya. Saya punya pengantin belakangan ini walaupun kondisi pandemi, jujur yang mundur dan membuat mereka punya pesta itu menjadi kecil, kemudian dekornya kecil itu tidak banyak. Nggak banyak, artinya ada beberapa. Jadi budget diturunkan, DP aja yang dipakai ada. Tapi beberapa yang terakhir justru kami juga melihat klien itu percaya tetap mau spend budget seperti yang kita awal bicara, dikecilin sedikit, tapi dia dapat suasana dekor yang bagus. Jadi walaupun hanya 50-100 orang, karena sekarang kan di ini kan ada 3 shift. Betul. Kemudian nih, ada 3 kali nih, ada yang 50, kemudian nanti sejam kemudian 50 orang 50 baru. lagi, nah, 150 sampai saat ini masih sampai 200 lah, ada yang 200. Nah, itu dia tetap pertahankan dekornya. Apa yang terjadi? Mereka sangat puas. Karena apa? Bayangkan nih, tamu udah sedikit, padahal ruangannya lumayan besar dan tinggi, terus bikin pelaminan cuma seupuk bulat begitu. Apakah suasananya nggak semakin jatuh? Ya kan? Apalagi yang mau kamu nikmati dalam sebuah pesta. Betul. Jadi kayak ruangannya kayak kosong. Kalau ini udah nggak usah dibungain lah, orang cuma 50 misalnya, padahal sitting.
Itu meja udah, apalagi zaman kemarin Kayak nggak boleh dekorasi makan. ya, Tante, ya kalau ada bunganya ya. Kayak kemarin nggak boleh makan, bayangin nggak ada apa-apa, nggak ada Iya. piring, itu meja bulat kosong. Tapi begitu kita taruh bunga yang besar tinggi dengan ada apa namanya lilin. Itu jadi beda. Ya ampun, itu beda sekali. Sampai saya suruh ada calon klien yang datang, dia bilang, saya suka sekali ambience-nya ya. Padahal tuh tamu yang di dalam itu duduk cuma 60 orang kalau nggak salah waktu itu. Tapi mejanya ditata dengan cantik. Dan dia waktu dia lagi prosesi masuk itu dekornya bagus, fotonya bagus. Mereka happy sekali loh, happy. Dan mereka udah nggak inget biaya lagi. Iya. Jadi saya menganjurkan, kalau toh kondisi seperti itu dan kamu mau tetap, tolong kamu mesti pertahankan dekornya. Bukan karena itu bayar ke saya loh. Iya, Pada kenyataannya memang begitu Bu Diani. Orang yang mempertahankan itu tidak pernah kecewa karena dia lihat suasananya jadi keangkat. Iya, jadi walaupun tamunya sedikit tapi kan suasananya tuh udah ngangkat sekali. Iya, sampai ada klien saya nggak mau disuruh pulang yang shift pertama. Aduh, padahal udah mau masuk shift Iya, kedua. terutama keluarga tuh yang dari luar kota segala macam pengen Nggak mau, ngobrol aja gitu kan. Misalnya udahlah keluar di hotel di ruangan lain gitu ngobrol, nggak mau di situ aja jadi Saking ambience-nya begitu menyenangkan, cozy, membuat orang pengen ngobrol, orang nggak mau cepet-cepet Tapi pulang. kalau gitu Bu Grace itu ngasih PR ke WO-nya itu. Oh iya, WO-nya yang sibuk nanti mengusir. Gimana? silakan, Ini shift MC-nya kedua. apalagi MC-nya. WO-nya nyuruhnya ke sini. Iya bener. Pokoknya gimana caranya mereka harus Karena shift kedua sudah mau mulai. Iya betul. Tapi ya betul, menarik juga. Betul. Nah ada juga konsepnya, jadi karena itu meja bundar-bundar itu nggak terlalu memenuhi ruangan, kemudian dikasihlah coffee table tambahan. Kalau orang belum mau pulang mungkin masih sempat Masih melanjutkan bisa di di sana. situ. Yang penting pakai masker ngobrolnya ya, gitu kurang lebih. sudah banyak kita ceritanya. Yes. Ya, tips-tipsnya juga sudah. Tips terakhir dari saya adalah sebelum mikirin dekor cari dulu jodohnya. Tips dari saya berarti nonton episode pertama loh. Cara mencari jodoh soalnya. Oh gitu ya. Mungkin ini ada yang terakhir kita bicara sedikit untuk tren 2022 ya. Color-colornya, walaupun saya selalu bilang wedding itu tidak ada tren per se ya, maksudnya karena kan tergantung keinginannya pengantin ya. Benar. Walaupun kita bilang nih tahun 2022 nih ada contekannya nih Bu Grace. dari para tim kami ya sudah meresearch, katanya tahun depan itu ada light blue, blast pink, kuning, mocha, lalu ungu ke arah burgundy, katanya tahun depan itu ya, berdasarkan researchnya. Dan itu bisa dicampur jadi satu. Ya seperti tadi lah Enggak, tipsnya ya. Tadi lah. Enggak, tetap harus lihat intensitas warna. Intensitas. Tetap harus lihat satu keluarga atau enggak. Dan kalau memang mau tabrakan ya intensitasnya, enggak boleh semuanya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Nah, walaupun trennya seperti ini, tapi kembali lagi pernikahan kalau menurut Diani itu kan your day. Saya setuju. Ya, saya jadi setuju. saya selalu bilang make it your way. Gitu. Betul. Kamu maunya apa? Kayak tadi lah Bu Grace ya. Misalnya castle kan nggak tren sekarang, kan lagi yang simple, lebih modern. Tadi kan Bu Grace juga bilang. Tapi kalau kamu maunya castle, iya nggak apa-apa. Iya betul. Masih ada kok klien kami yang maunya castle. Siapakah kami ini? Yang bisa menghakimi salah gitu. Mungkin dia kepengen banget punya rumah yang sangat klasik, tapi mungkin dia nggak bisa. Zaman sekarang cuma di apartemen, sebesar-besarnya apartemen kan susah dibikin klasik. Iya. Ya sudahlah weddingnya saja gitu kan. Iya. Bisa. Kayak saya punya klien ya. Ada seneng Disneyland, jadi temanya tuh dia karena dari kecil bayangan dia tuh jadi Cinderella, yes, princess, fairy gitu. tale. Nah jadi siapakah kita bisa ngomong jangan lagi nggak tren itu Cinderella? Ya orang gue ngimpinya dari kecil mau jadi princess. Nah jadi Kemarin klien saya nggak boleh Bu, pengen jadi Cinderella tapi yang pengen cowoknya, jadi nggak boleh sama. kirain jadi tikusnya. Itu jadi the beast-nya itu. Oh itu kalau Beauty and the Beast. and the Beast. Oke. Udah, Tante Grace terima kasih. Terima kasih Bu sama-sama. Grace. Aduh seneng ya ngobrol-ngobrol ya. Apalagi kalau udah bicara dekor tuh. Nggak kelar-kelar loh, kita ini panjang banget loh ini. Ya semoga berguna ya. Siap. Tips-tipsnya. Ya, semoga berguna. Saya belajar dari Ibu Diani juga nih. Sama-sama, saya juga belajar. Saya enggak. Saya mau tutup Makanya aja. makanya dari tadi kita nggak kasih lihat dia juga. Karena dia tidak belajar. Betul. Baik sahabat Diani, kalau kamu suka
tontonan kami. Saya Diani Pranata. Saya Daniel Wibowo. Saya Grace Kusno. Akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Yes, jadi jangan lupa ya, sekali lagi silahkan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya dan saksikan episode-episode sebelumnya di Dunia Diani. Terima kasih untuk para sponsor Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Kita pamit di sini. Bye. Bye.